5, 4, 3, 2, 1, clear to land. Halo Sobat Penerbangan, kembali lagi dengan Politeknik Penerbangan Jayapura. Sekarang saya bersama Kepala Pansus Afirmasi dan Pemberdayaan UAP Majelis Rakyat Papua dan Direktur Politeknik Penerbangan Jayapura. Nah, sekarang kita mau bahas terkait peran apa saja sih yang dihasilkan atau yang akan dikerjakan oleh Majelis Rakyat Papua diwakili oleh Bapak Edison di sebelah saya. Coba Pak Edison bisa nggak dikasih info ke sobat-sobat penerbangan yang ada di Indonesia arti dari MRP, kemudian tugasnya tuh ngapain aja tuh sehingga sobat-sobat penerbangan paham dan tahu tuh, oh ternyata MRP buat ini. Monggo Pak, silakan Pak. Ya baik, shalom. Shalom. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Pak Direktur dan Pak Yuda. Baik, kami Majelis Rakyat Papua dibentuk di Provinsi Papua karena ada yang namanya Undang-Undang Otonomi Khusus. Majelis Rakyat Papua sekarang ini bisa dikatakan rohnya Otsus. Jadi karena ada otonomi khusus maka ada Majelis Rakyat Papua. Tugas Majelis Rakyat Papua adalah memberikan proteksi keberpihakan dan perlindungan kepada orang asli Papua. Jadi otonomi khusus bukan hanya dana, tapi ada juga afirmasi yang diturunkan oleh pemerintah pusat yang tadi saya sampaikan itu memberikan perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan. Dan untuk Majelis Rakyat Papua kita sudah tiga angkatan itu. Majelis Rakyat Papua pertama, kedua dan saya yang ketiga. Ini pemilihan ketiga Pak ya? Yang ketiga, dan saya dipercayakan sebagai Ketua Pansus Afirmasi dan Pemberdayaan Orang Asli Papua. Majelis Rakyat Papua yang ketiga ini kami moto Majelis Rakyat Papua saat yang jilid 3 ini adalah penyelamatan tanah dan manusia Papua. Dan tugas saya adalah memberikan khusus proteksi kepada manusia untuk peningkatan SDM di bidang afirmasi tadi. Dan afirmasi yang di Provinsi Papua kami berkembang bukan hanya di ASN, tapi juga masih kepada sekolah kedinasan. Itu ada 9 sekolah kedinasan yang telah kami kerjasama sejak 2018 dan termasuk perhubungan. Okay. Dan kami sudah kerjasama dengan IPDN Jatinangor dan STMKG di Jakarta yang di Bintaro. Sudah masuk tahun 2019 kami ada kirim 16 praja ke Jatinangor, dan 2018 kami kirim 90 itu ke IPDN. Khusus UAP. Jadi orang asli Papua itu ada kategorinya 80-20. 80% itu sudah termasuk perkawinan kelahirannya. Bapak Papua, Mama Papua, atau Bapak Papua, Mama Non. Mama di luar Papua, atau Mama Papua, Bapak Papua. Mama Papua, Bapak Non. Itu sudah masuk dalam klasifikasi 80% dari UAP-nya. UAP. Kalau 20% itu saudara-saudara kami non Papua yang lahir besar Papua dan tamat Papua. Itu yang saat ini. Jadi turunan dari mana aja, tapi dia lahir di sini itu masuk di kategori 20% Papua. Jadi 20% itu demo dari luar Papua, intinya di luar Papua, demo dari Sulawesi atau Jawa, dari Kalimantan, di mana yang penting lahir besar Papua, dia masuk dalam kategori 20% tadi. Nah, itu tamat Papua atau lahir besar Papua. Tamat Papua atau lahir dan besar. Lahir besar Papua. Itu yang kita punya klasifikasi 80-20. Tapi kalau yang Perdasi nomor 13 nomor 4 2013 itu 70-30. Itu untuk rekrutmen. Itu untuk rekrutmen berarti untuk kerja. Iya, rekrutmen tenaga kerja itu pertama 70% sudah masuk ke perkawinan dan kelahiran. 30% itu tamat Papua, lahir besar Papua, dan 10% yang terakhir itu keahlian yang tidak dimiliki di Papua kami ambil dari luar. Itu yang untuk ASN-nya, untuk pekerjaannya, karena ya tidak mungkin kita dapat dokter spesialis. Kita harus buka ruang dari luar. Itu untuk ketenaga kerjaan itu 70-30. Jadi 30% itu yang tadi, 10% untuk yang lahir besar Papua, 10% untuk tamat Papua, 10%-nya itu lagi satunya itu untuk keahlian yang tidak dimiliki di Papua, kita buka dari luar masuk. Itu yang 30%.
Sekarang saya nanya ke Pak Dir nih. Pak Dir, tadi Pak Edison ceritanya panjang lebar, tapi yang dibahas semuanya IPDN nih. IPDN. Harapan Pak Dir Poltek Bank Jayapura itu seperti apa terhadap Bapak sebelah saya ini nih? Monggo Pak Dir, silahkan. Ya, terima kasih Pak Yuda. Jadi alhamdulillah nih, berarti audiensi kita pada tanggal 23 Juli kemarin ini ditindaklanjuti lagi oleh Pak Edison ke sini ke kampus Politeknik Perbankan Jayapura. Jadi memang pada saat kita audiensi kemarin disampaikan bahwa instansi pemerintah tidak yang bisa menampung tenaga kerja untuk bekerja di pemerintah bukan hanya IPDN saja. Ada Kementerian Perhubungan yang diwakili oleh Politeknik Perbankan Jayapura. Harapannya ya kalau bisa ini jadi tempat tujuan melanjutkan pendidikan kedinasan di bidang penerbangan. Itu Pak harapannya Pak. Mudah-mudahan bisa dibantu didorong anak-anak asli Papua itu bisa sekolah di kampus kami. Sekarang ini persentase orang asli Papuanya cuma 10%. Mudah-mudahan besok dibalik jadi 80% kan yang asli Papua, yang 20%-nya yang di luar Papua. Oke, makasih Pak Dir. Sekarang saya balik lagi nih ke Pak Edison. Dari tadi yang diinfo sama Pak Dir, Pak Edison bisa nggak anak-anak Papua, terutama OAP, bisa nggak dimasukin ke program kerjanya nih, pansusnya Bapak-Bapak kan ketua pansus nih, berarti bisa dong. Bisa nggak kalau dimasukin ke program kerja supaya mereka tuh bisa menjadi kece, keren, unggul buat masuk di Politeknik Penerbangan Jayapura? Monggo silakan Pak. Dari tahun 2018-19 kami sudah membangun komunikasi dengan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini SDM di Jakarta, meminta pertama untuk di Papua saat 2018 itu masih status balai. Nah, permintaan kami untuk dinaikkan jadi politeknik. Nah, sekarang sudah, dan kemarin setelah pertemuan dengan pihak balai penerbangan dengan kami MRP, itu sangat serius. MRP sudah menanggapi, dan Pak Ketua MRP memerintahkan saya selaku Ketua Pansus untuk menyurati Menpan RB meminta untuk penambahan kuota bagi Poltekban Provinsi Papua yang saat ini di Jayapura, untuk penambahan kuota khusus di kedinasannya. Khusus kedinasan kami diminta untuk penambahan kuota. Yang kedua, kami juga akan sosialisasi kepada Bupati Kabupaten Kota untuk di satu sisi dari sekolah kelas kedinasan, kami juga akan buka kelas khusus untuk memenuhi kebutuhan kabupaten kota untuk kebutuhan bandaranya. Itu yang kami akan buka. Saat ini saya diperintahkan langsung oleh ketua datang ketemu untuk bicarakan hal itu. Untuk bagaimana kita bisa kerjasama, apa yang perlu MRP bisa kerjakan, kita bisa lakukan. Dan minta maaf kalau IPDN mereka terlalu banyak karena sudah lama. Dan sudah dikenal masyarakat. Kita baru 1,5 tahun ya. MRP mau untuk mempromosikan atau sosialisasikan Poltek Bank ke 5 wilayah adat di 29 kabupaten kota, agar mungkin beberapa tahun ke depan animo adik-adik kita, mereka sangat mengenal, mereka akan kenal dengan Poltek Bank, dan beberapa jurusan pilihan mereka di Poltek Bank yang bisa untuk mereka bisa langsung mendaftar di sini. Dan tadi baru bicara juga, kalau boleh kami buka SMK penerbangan di 5 wilayah adat. Mungkin 3 wilayah adat sudah. Mepago di Timika, Tabi sudah ada. Mungkin cuma Lapago, Saireri sama Animha yang kita perlu buka lagi, agar besok adik-adik kita sudah memang menjurus. Mereka dari SMK penerbangan langsung ke Poltek. Benar sekali. Untuk saat ini, mudah-mudahan dalam tahun ini kita bisa dapat kelas khusus. Kami akan bicara dengan gubernur, Bapak, mereka juga sama-sama kita akan mendorong untuk dari dana otsus kita sisihkan untuk bagaimana kita bisa mendapatkan kelas khusus yang bisa menampung adik-adik kita yang tidak sempat terserap di kelas kedinasan. Kita bisa buka kelas khusus untuk memenuhi kuota kabupaten tadi. Karena bandara kita sangat banyak, tenaga teknis di bandara sangat sedikit. Iya, benar sekali Pak. Itu yang mungkin bisa. Berarti informasi untuk daerah ya Pak? Ya, untuk daerah kita akan lakukan. Karena tahun ini kita juga dapat pengangkatan kuota honorer, toh. Ya, saya pikir mungkin dengan adanya
kelas khusus kita bisa buka. Bisa ngangkat tadi ya Pak ya? Jatah bisa dari satu kabupaten bisa kita ambil 5 bisa. Iya. Untuk bisa memenuhi kebutuhan di bandara itu. Terima kasih Pak Edison. Saya balik ke Pak Dir. Pak Dir, di sini kan kemarin kita udah sobat-sobat penerbangan udah tahu. Di sini tuh ada 3 prodi ya, MLLU, TLB sama MBU. Kira-kira untuk menjawab Pak Edison tadi terkait SMK penerbangan sama sekolah yang mau melanjutkan di rumpun manajemen bisnis sama manajemen lainnya, ada nggak kira-kira mau buka prodi apa lagi yang baru bisa disampaikan ke sobat penerbangan? Iya, kemarin di roadmap kami itu Pak, selain kita sudah punya 3 program studi, yaitu manajemen lalu lintas udara, manajemen bandar udara, dan teknik listrik bandara. Rencana kami akan buat manajemen logistik transportasi udara, karena ini masih terbuka lebar sekali lapangan kerjanya. Jadi kalau itu terrealisasi, mungkin Jayapura yang pertama kali punya program ini. Oke, makasih Pak Dir. Pak Edison, kira-kira bisa nggak? Jadi gini, Pak Dir sama Poltek Bank Jayapura tuh maunya tuh habis sekolah dia langsung kerja Pak. Jadi seluruh anak-anak Papua OAP yang ada di Jayapura, baik itu Papua dan Papua Barat, jadi habis sekolah dari sini mereka langsung kerja. Apakah bisa difasilitasi lewat MRP ini supaya semuanya bisa terserap di mau di airlines kah, mau di bandara kah, atau di pemerintah daerah? Gimana Pak Edison? Kalau pribadi saya lihat sangat bisa, karena untuk kebutuhan bandara kita di kabupaten kota sangat sampai saat ini sangat kekurangan tenaga teknis bandara. Ya, Dan untuk penerbangan pun kami mungkin MRP melalui tugas fungsi kami adalah memberikan proteksi keberpihakan perlindungan kepada orang asli Papua. Kami akan merekomendasikan menyurati ke airlines, ya, perusahaan airlines penerbangan yang ada di provinsi Papua yang rutenya masuk untuk wajib membuka ruang untuk kuota lulusan kita ya Pak ya? kelulusan dari Poltek Bank. Keren ya, keren. Kece banget Pak, saya dukung. Ya, kita akan bisa supaya siap bantu Pak. Kita intinya memanfaatkan kita punya tamatan yang ada di sini untuk bisa diserap. Oke. Di airlines yang ada di provinsi. Jadi intinya pokoknya kita bisa Pak ya. Jadi Poltek Bank Jayapura bisa menggandeng pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah tuh pada mendukung kita semua, dan begitu juga stakeholdernya ya, mau dari bandara ataupun mau dari BUMN dan airlines untuk mendukung lulusan kita supaya terserap di Papua dan di Papua Barat. Oke. Pak Dir, bisa dikasih satu sebelum penutup nih Pak Edison sama Pak Dir. Satu kata Pak, dalam artian supaya kerjasama ini terrealisasi dari Pak Dir buat sobat penerbangan. Iya, memang harus ditindaklanjutin. Siap. Ya, harus ada tindak lanjut, jangan sampai di sini saja Bapak. Jadi kita kalau bisa ada tindak lanjut rapat berikutnya mungkin, supaya kami ada dukungan dari, ini kan dukungannya udah luar biasa nih. Siap. Dukungan yang luar biasa dari MRP, sehingga dari pemerintah daerah, stakeholder yang lain itu bisa bergabung bersama untuk mensukseskan program tadi itu. Iya. Sehingga anak-anak Papua bisa dapat kompetensi penerbangan, dan kemudian setelah lulus bisa bekerja. Bekerja di industri. Dari Pak Edison, satu kata buat anak-anak OAP yang ada di Papua dan di Papua Barat, gimana caranya supaya gabung di Politeknik Penerbangan Jayapura? Monggo Pak. Iya, kalau saya untuk pribadi saya, betulan saya latar belakang dari dosen. Saya dari Politeknik Kesehatan dan Kemenkes yang melalui status ke MRP, dan salah satu komitmen saya adalah peningkatan SDM. Karena bicara Papua bicara SDM. Siap. Apapun yang bisa Papua bisa maju kalau SDM-nya kita siapkan. SDM kuat maka semua akan kuat. Benar. Dan pada intinya khusus untuk penerbangan, kenapa kami fokus, karena apa? 90% di Papua kita masih membutuhkan transportasi udara. Ya, betul Pak. Itu yang perlu, karena Papua daerah terisolir sangat banyak yang belum bisa dijangkau, dan salah satu transportasi yang kita gunakan untuk bisa mencapai daerah-daerah itu hanya dengan udara. Oke. Dan kami sampai saat ini masih sangat kekurangan. Dan untuk itu saya secara pribadi dan secara lembaga Majelis Papua dan seluruh masyarakat Papua sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan kepercayaan
Poltekbang ada di Papua, khusus di Jayapura, untuk membantu meningkatkan SDM anak-anak Papua sebagai penerbang unggul dan sebagai tenaga teknis bandara yang bisa membantu memfasilitasi sebagai kalau memang ada tol laut, ini saya pikir ada juga tol udara untuk bisa mencapai daerah-daerah itu. Oke, kece banget Pak, terima kasih. Oke Sobat Penerbangan, mungkin itu saja ngobrol kita bareng Pak Edison, Ketua Pansus dari MRP dan Pak Direktur Politeknik Penerbangan Jayapura. Kita akan ketemu lagi pada sesi berikutnya. Sampai jumpa dan 5, 4, 3, 2, 1, clear to land.